Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan maupun agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Materi kali ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama akan kita pelajari adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering melihat atau mendengar berita mengenai pembunuhan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kita harus menyadari hak asasi itu dilindungi. Hak asasi setiap orang itu harus dihormati. Artinya, bukan kita saja yang memiliki hak asasi manusia itu, tapi orang lain juga memiliki hak asasi. Artinya kita harus saling menghormati dan melindungi hak tersebut. Untuk penyebabnya ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini menimbulkan sikap tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan orang lain atau keberadaan orang lain. Nah, sikap ini juga biasanya akan cenderung melakukan diskriminasi kepada orang lain, di mana sikap diskriminasi kepada orang lain itu sangat tidak boleh dilakukan sebagai seseorang yang menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan seenaknya. Karena ketidaktahuan orang tersebut bahwa hak asasi manusia itu harus dihormati. Tapi jangan karena ketidaktahuan bisa semena-mena melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi artinya kita harus saling memberikan pemahaman dan kesadaran bagi orang lain bahwa ada hak asasi manusia yang harus dilindungi, baik milik kita atau maupun orang lain. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu berasal dari diri pelaku sendiri, yaitu pelanggar HAM-nya. Contohnya yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini seseorang itu cenderung menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Jadi seseorang itu akan menghalalkan segala cara supaya haknya terpenuhi walaupun caranya itu melanggar hak orang lain. Selanjutnya, penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada yang berasal dari faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di luar kendali dirinya, artinya ada dorongan dari lingkungan, yaitu baik seseorang atau kelompok. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini jadi yang memiliki kuasa cenderung sewenang-wenang. Contohnya, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruh, sehingga terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh buruh. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang seharusnya dapat menimbulkan kesejahteraan dampaknya, tetapi malah menimbulkan ketidakadilan yang merugikan orang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum ini dalam hal menyelesaikan pelanggaran HAM. Apabila penegak hukumnya tidak tegas, ini akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jadi penyelesaian kasus HAM itu seharusnya dapat tuntas dan ditegakkan setegak-tegaknya bagaimana hukum itu berlaku, tidak pilih-pilih dan tidak berat sebelah. Jadi artinya ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran HAM ini sangat berpengaruh terhadap perlindungan HAM itu sendiri.
Yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan itu terjadi karena ketidakseimbangan yang mencolok di kehidupan masyarakat. Contohnya, tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, apabila dibiarkan, itu akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan maupun pelecehan. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, teknologi ini ada memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya ini, penyalahgunaan teknologi dapat menimbulkan kejahatan. Seperti yang kita tahu bahwa di sosial media ini sekarang sering terjadi banyak aksi kejahatan, mulai dari bullying maupun penipuan-penipuan lainnya. Itu merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Teknologi yang seharusnya digunakan dengan benar, tetapi malah dijadikan tempat untuk membuat kejahatan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, berikut ini ada contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk. Kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Dijelaskan sedikit bahwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa yang tewas. Kemudian hampir sama, yaitu tragedi Semanggi terjadi pada tanggal 13 November 98. Ini tragedi Semanggi yang ke-1. Dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa yang tewas. Kemudian selang 1 tahun itu terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan 1 orang mahasiswa tewas. Selanjutnya ada penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun itu hak asasi manusia banyak yang dilanggar. Terbukti dengan banyaknya orang yang hilang dalam kurun waktu tersebut, 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya dibebaskan, dan 13 orang lainnya belum ditemukan sampai saat ini, termasuk sastrawan kita yaitu Wiji Tukul yang sampai saat ini belum ditemukan. Tugas untuk siswa-siswi SMKN Purwasari yang pertama adalah kalian harus mencari 2 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, boleh dari buku, surat kabar, majalah, atau internet. Kemudian, kalian analisis kasus-kasus tersebut. Nah, analisisnya sesuaikan dengan tabel yang ada di bawah ini, yaitu pertama, tuliskan nama kasusnya apa. Kemudian, hak apa saja yang dilanggar, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Untuk pengumpulannya nanti akan terakhir yaitu minggu depan. Jadi kalian sekarang harus mencari terlebih dahulu 2 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.